Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Sahabat khazanah populer yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena sampai detik ini Allah masih melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita. Bahkan Allah sebut di dalam firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallah. Kalaulah manusia mencoba menghitung-hitung nikmatku, apa kata Allah? La tuhsuha. Maka mereka manusia tidak akan sanggup untuk menghitung nikmatku. Ini isyarat bahwa nikmat Allah itu sangat banyak. Nikmat Allah itu sangat banyak yang dilimpahkan kepada kita. Sampai-sampai jika kita mencoba menghitungnya, kita tidak akan sanggup. Nah, sahabat khazanah populer yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah Al-Qur'anul Karim. Ketika Rasulullah SAW kali pertama menerima kitab Al-Quranul Karim, maka disitulah nikmat terbesar pada saat itu. Dan Al-Quran itu merupakan mukjizatnya Nabi Muhammad SAW yang sampai hari ini masih bisa kita rasakan. Itulah Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an hudal linnas, sebagai petunjuk kita. Nah, maka mari kita syukuri petunjuk yang Allah berikan kepada kita berupa Al-Qur'anul Karim. Bagaimana kita mensyukuri nikmat ini? Bagaimana kita mensyukuri petunjuk dari Allah ini berupa Al-Qur'an? Maka sahabat khazanah populer yang dirahmati Allah, paling tidak bukti kita mensyukur nikmat Allah ini dengan memenuhi hak-haknya. Ternyata sahabat, Al-Quran itu punya hak yang harus kita penuhi. Apa itu? Tentu ketika Al-Quran itu dibacakan, hak yang harus kita penuhi yang pertama, Al-Quran itu didengar. Ketika Allah sampaikan kepada malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, apa yang kemudian dilakukan oleh Nabi Muhammad? Nabi Muhammad mendengarkan bacaan malaikat Jibril. Ini artinya Al-Quran itu yang menjadi nikmat kita hari ini. Al-Quran itu jika dibaca haknya untuk didengar. Kemudian cara kita mensyukuri nikmat Al-Quran, nikmat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Al-Quran itu bukan hanya didengar, namun Al-Quran itu juga dibaca. Itu yang kemudian disampaikan oleh malaikat Jibril ketika firman Allah yang pertama sekali turun, Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat kelima, Iqra. Kemudian apa kata Nabi Muhammad? Wahai malaikat Jibril, aku umi, aku tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Iqra. Baca, kata malaikat Jibril. Lagi dan lagi Nabi Muhammad mengatakan, saya tidak bisa baca, malaikat Jibril. Untuk yang ketiga kalinya, apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Nah, turunnya ayat ini dan surah ini ayat 1 sampai ayat 5, ini merupakan isyarat
bahwa Al-Quran lagi dan lagi bukan hanya untuk didengar, namun Al-Quran itu untuk dibaca. Jadi sudah paham kita, ketika kita memahami nikmat terbesar di antara nikmat terbesar yang kita rasakan hari ini adalah Al-Quran, syukuri nikmat itu dengan kita dengar dan kita baca. Kemudian yang ketiga, Al-Quran itu punya hak yang ketiga. Apa itu? Yaitu Al-Quran itu dihafal. Betapa banyak kalau kita teliti, betapa banyak kalau kita cermati hadis-hadis, riwayat-riwayat yang kemudian menyampaikan siapa yang membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, kemudian nanti Allah akan memberikan sebuah mahkota, dan mahkota itu akan menjadi hadiah terbaik untuk kedua orang tuanya. Nah, banyak lagi keistimewaan dan kemuliaan orang-orang penghafal Quran yang pada kesempatan ini tidak pula kita sampaikan secara detail. Namun pada intinya, hak Al-Quran yang ketiga itu adalah dihafal. Kemudian yang keempat, hak Al-Quran itu untuk kita tadabburi. Kenapa kita harus mentadabburi Al-Quran? Supaya kita bisa memenuhi hak Al-Quran yang kelima. Apa itu? Hak Al-Quran yang kelima ini adalah diamalkan. Tentu kita sudah paham, hudal linnas, Al-Quran ini diturunkan sebagai petunjuk bagi kita, pedoman bagi kita, arah hidup bagi kita. Nah, agar menjadi pedoman, petunjuk arah hidup bagi kita, tentunya kita harus mentadabburi makna demi makna yang terdapat di dalam Al-Quran. Tentunya kita harus memahami kata demi kata yang kemudian menjadi pesan ayat-ayat cinta dari Allah untuk kita. Ketika kita telah mentadabburi sampai pada tahap pemahaman, nah pada saat itulah kita bisa mengamalkan isi yang ada di dalam Al-Quran. Sehingga pada saat kita mengamalkan isi yang ada di dalam Al-Quran, tentu kita sudah mampu, sudah bisa dikatakan orang yang bersyukur dengan turunnya Al-Quran Al-Karim. Nah, sahabat khazanah populer yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini saya ingin mengajak para sahabat sekalian untuk mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Terlebih pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengajak sahabat semua untuk mentadabburi surah terakhir dari urutan Al-Quran. Apa itu? Ialah surah An-Nas. Al-Quran punya 114 surah kalau dilihat dari susunan mushaf, susunan Al-Quran yang ada pada saat ini. Nah, kita akan mencoba mentadabburi Al-Quran surah An-Nas. Namun sebelum itu, saya ingin memberi terlebih dahulu paham tentang apa itu tadabbur. Jadi sahabat khazanah populer yang mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadabbur ini salah satu perintah Allah yang kemudian Allah berkali-kali menyindir kita. Apa kata Allah? Semisal di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat ke-82, Allah itu menyampaikan kata-kata yang sifatnya menyindir kita. Apa kata Allah? Afala yatadabbarul Qur'an? Apakah mereka tidak menggunakan akalnya untuk mentadabburi, menghayati Al-Quran? Nah, ini seolah-olah Allah itu sudah menyindir dengan sindiran yang sangat keras. Ketika kita diberikan akal, ketika kita diberikan kesempatan untuk berpikir, namun sekali lagi Allah sindir, afala yatadabbarul Quran? Apakah mereka dengan akalnya, dengan cara pikirnya tidak mampu menghayati dan mentadabburi Al-Quran?
kalau kita demi Allah mencermati makna ayat ini, kita akan terasa tertampar. Bukan hanya di situ. Ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat lain, contohnya di dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat yang ke-68. Apa yang disampaikan Allah? Afalam yadabbarul qaula. Apakah mereka itu tidak mau menghayati, tidak mau mentadaburi perkataan kami, kata Allah. Nah, Allah sudah berfirman menyampaikan petunjuknya yang kemudian diberikan kepada malaikat Jibril sampai kepada Nabi Muhammad dan sampai kepada kita. Allah katakan, afalam yadabbarul qaula. Apakah kalian tidak mau mentadaburi, menghayati perkataan kami? Nah, ini sindiran Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat khazanah populer yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an surah Shad ayat ke-29. Kitabun anzalnahu ilaika. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an kepada kalian mubarakah, dengan penuh keberkahan, liyadabbarul ayati. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Supaya apa? Supaya kita bisa mentadaburinya. Jadi Al-Qur'an itu penuh dengan keberkahan. Allah sampaikan liyadabbaru ayati, supaya mereka mau mentadaburinya. Nah, pemirsa, jadi itu beberapa makna, beberapa ayat tentang tadabbur. Jadi berulang kali Allah sedang mengatakan tadabbur di dalam Al-Qur'an ini. Lalu apa sebenarnya tadabbur itu? Maka pada kesempatan ini, supaya kita lebih jelas paham apa itu tadabbur. Tadabbur itu adalah proses kita memahami makna demi makna, pesan demi pesan, dan mengkaitkannya dengan kehidupan yang tengah kita jalani saat ini. Jadi ketika kita mencoba memahami, berarti kan itu artinya proses. Nah, proses kita memahami makna, proses kita memahami pesan-pesan dari Allah, ayat-ayat cinta dari Allah, itulah yang disebut dengan tadabbur. Dan bukan hanya proses kita memahami, namun kita mencoba mengkaitkan dengan kehidupan kita hari ini. Setelah kita pahami, kita kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, itulah makna tadabbur. Apa tujuan dari tadabbur? Tentu banyak tujuan dari tadabbur. Di antara tujuan dari tadabbur Al-Quran, satu, agar kita mendapat inspirasi. Betapa banyak kadangkala manusia di antara kita yang kemudian hidupnya sudah mentok, hidupnya sudah buntu. Kenapa? Lagi dan lagi sudah selimuti dengan kehidupan dan pikiran-pikiran dunia. Nah, supaya kita mendapat inspirasi dalam hidup, maka tujuan dari tadabbur ini itulah, agar kita mendapat inspirasi. Kemudian yang kedua, tentunya ketika kita mentadabburi Al-Quran, tujuannya agar kita ini yang mentadabburi Al-Quran mendapat petunjuk dan bimbingan dari yang hanya berhak membimbing, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ini yang paling penting, ketika kita mentadabburi Al-Quran bukan tanpa tujuan, ada tujuannya. Dan tujuan yang ketiga, yaitu agar kita mendapatkan pemahaman untuk bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari makna dan pesan demi pesan di dalam Al-Quran. Sahabat khazanah populer yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke bahasan kita, yaitu tadabbur surah An-Nas. Surah An-Nas adalah surah yang terakhir dari susunan yang ada di Al-Quran kita hari ini.
surah yang ke-114. Nah, kita mentadaburi Quran surah An-Nas ini bukan tanpa landasan, namun kita merujuk dari sebuah kitab, sebuah buku yang dikarang oleh Gurunda Ustadz Dr. Aam Amiruddin MSI. Nah, kita akan mencoba membedah kitab ini. Mudah-mudahan beberapa waktu ke depan akan ada manfaat, akan ada ilmu yang bisa kita petik dan kita ambil dari kitab ini. Sahabat Khazanah Populer yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab ini berjudul Tafsir Al-Hikmah. Tafsir kontemporer Juz Amma. Jadi mudah-mudahan kita bisa memahami makna-makna yang kemudian surah-surahnya itu sudah kita hafal. Selama ini kita sudah hafal surah-surah pendek, surah An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas dan lain sebagainya. Namun, sudahkah kita mentadaburinya? Sudahkah kita memahami makna-maknanya? Nah, oleh karena itu di dalam kitab ini, namanya kitab Al-Hikmah, ditulis oleh guru kami supaya kemudian kita memahami dengan mudah makna di dalam surah-surah pendek ini. Sahabat yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, An-Nas berjumlah 6 ayat. Surah An-Nas tergolong di dalam golongan surah Makkiyah. Jadi ada surah Makkiyah, ada surah Madaniyah. Nah, surah An-Nas ini adalah surah Makkiyah. Kenapa tergolong surah Makkiyah? Karena surah ini diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah. Kalau surah Madaniyah bagaimana? Surah Madaniyah adalah surah yang diturunkan setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Nah, jadi yang menjadi tolak ukurnya adalah sebelum dan sesudah. Kalau sebelum Rasul hijrah disebut surah Makkiyah walaupun turunnya di Madinah. Kalau sesudah Rasul hijrah ke Madinah disebut dengan golongan surah Madaniyah walaupun turunnya di surah Makkah. Nah, mudah-mudahan bisa kita pahami tolak ukurnya sebelum dan sesudah Rasul hijrah. Bukan turun di Mekah atau di Madinahnya, bukan. Nah, kebetulan surah An-Nas memang diturunkan sebelum Rasul hijrah dan diturunkannya juga di kota Mekah. Juga makanya An-Nas termasuk golongan surah Makkiyah. Sahabat intelektual, sahabat khazanah populer yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, An-Nas artinya manusia. Kenapa An-Nas ini disebut dengan manusia? Kenapa An-Nas ini artinya manusia? Kita harus memahami. Apa jawabannya? Jawabannya adalah pada surah An-Nas ada sebuah perintah agung, ada sebuah perintah mulia yang ditujukan kepada manusia. Jadi di dalam surah ini ada perintah yang besar yang ditujukan kepada manusia. Apa itu perintahnya? Di dalam surah ini Allah memerintahkan kepada manusia untuk berlindung kepadanya dengan 3 sifatnya dari 1 keburukan dan kejahatan. Diulangi, di dalam surah ini Allah perintahkan kepada manusia untuk berlindung kepadanya dengan 3 sifatnya
dari satu kejahatan dan keburukan yang nanti kejahatan dan keburukan itu akan kita bahas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ini yang disampaikan Allah. Muhammad sampaikan kepada mereka. Ya Allah, apa yang harus aku sampaikan? A'udzu birabbin nas. Katakan kepada mereka, aku berlindung kepada Allah yang Maha Mencipta. Jadi sifat Allah yang pertama ini Maha Mencipta, Maha Memiliki, Maha Mengendalikan alam semesta. Ini bisa kita lihat dari kata Rabbin Nas. Rabbin Nas itu adalah satu-satunya Rabb yang mencipta, yang memiliki dan mengendalikan alam semesta. Jadi ini ayat yang pertama ini pesan tersiratnya apa? Katakan kepada mereka, hendaknya mereka itu berlindung kepada satu-satunya Rabb yang mencipta, memiliki dan mengendalikan alam semesta. Allahul ladzi khalaqakum, karena Allah yang menciptakan mereka. Tsumma razaqakum, karena Allah pula yang memberikan rezeki mereka, yang memelihara mereka. Tsumma yumitukum, Allah pula yang mematikan mereka. Tsumma yuhyikum, Allah pula yang menghidupkan mereka. Jadi ayat 1 kita paham sifat Allah yang pertama itu Maha Mencipta dan memelihara. Qul a'udzu birabbin nas, katakan kepada mereka, aku berlindung kepada satu-satunya Rabb yang mencipta dan memelihara manusia. Kemudian yang kedua, manusia diperintahkan oleh Allah untuk berlindung kepadanya dengan sifat yang kedua. Apa sifat yang kedua? Yaitu Allah Maha Penguasa. Allah Maha Kuasa. Ini bisa kita lihat dari redaksi Malikin Nas. Malikin Nas. Apa? Kalau kita lihat terjemahnya adalah rajanya manusia. Yang namanya raja tentunya menguasai. Yang namanya raja tentu merajai. Nah, namun pada ayat ini beda dengan raja-raja yang ada di dunia. Ini beda dengan penguasa-penguasa yang ada di dunia. Kata Malikin Nas ini menunjukkan bahwasanya hanya satu-satunya Rabb yang menguasai, yang merajai. Jadi di antara banyaknya raja, yang paling raja adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara banyaknya penguasa, yang berhak menjadi penguasa sesungguhnya adalah Allah. Jadi di ayat ini Malikin Nas, berlindunglah kepada satu-satunya Rabb yang menguasai dan merajai dan yang berhak memberi pengaturan dalam hidup, yang berhak menentukan aturan dalam hidup. Nah, sahabat khazanah populer, yang mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Itu sifat Allah yang kedua, Allah itu Maha Kuasa. Kemudian yang ketiga, kita diperintahkan oleh Allah untuk berlindung kepadanya dengan tiga sifatnya, yaitu sifat yang ketiga yaitu Maha Tinggi. Allah itu Maha Tinggi. Bisa kita lihat dari kata Ilahin Nas. Kalau kita lihat terjemahnya, Tuhannya manusia, sesembahannya manusia. Sehingga ketika kita memahami satu-satunya Rabb yang menjadi Tuhan, satu-satunya Rabb yang menjadi sesuatu yang berhak disembah, yang berhak diibadahi. Ketika seseorang beribadah, ketika seseorang menyembah, semisal contoh, seorang hamba yang beriman melakukan ibadah sholat, melakukan
penyembahan kepada Allah dengan cara sholat. Coba kita perhatikan. Apa yang dilakukan manusia yang beriman ini? Sujud. Ketika manusia sujud, manusia akan meletakkan anggota tubuh yang paling mulia, yaitu kepalanya, ke tempat yang paling rendah dan sehina-hinanya, serendah-rendahnya. Nah, ini isyarat bahwasannya manusia itu adalah hina, manusia itu adalah rendah, dan Allah yang maha tinggi, dengan tingginya Allah sehingga kita pun bersujud kepadanya. Artinya Allah maha tinggi, Allah maha yang berhak disembah. Jadi yang ketiga, berlindunglah kita kepada satu-satunya Rabb yang maha tinggi, yang satu-satunya berhak disembah dan diibadahi. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat khazanah populer, mudah-mudahan kita bisa memahami makna demi makna dari tadabbur Al-Quran di video hari ini. Sudah kita pahami bahwa sifat Allah yang pertama itu adalah Allah maha mencipta dan memelihara. Jadi berlindunglah kepada satu-satunya Rabb yang mencipta dan memelihara manusia. Yang kedua, kita pahami Allah maha kuasa, sehingga kita berlindung kepada yang berhak kita pahami, kita akui kuasa dan rajanya. Kemudian yang ketiga, berlindunglah kita kepada satu-satunya Rabb yang maha tinggi, yang kemudian itu menjadi Tuhannya manusia, Tuhannya kita semua. Timbul pertanyaan, kita berlindung dari apa? Kenapa kita harus menggunakan 3 senjata, menggunakan 3 sifat Allah? Memang kita harus berlindung dari apa? Tentu di ayat selanjutnya Allah sampaikan, min syarril waswasil khannas. Kita berlindung dari satu kejahatan, satu keburukan. Itulah kejahatan dan keburukannya, syaitan. Nah, ini isyarat lagi-lagi sahabat khazanah populer bahwa syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Musuh yang tidak bisa kita anggap remeh, sehingga Allah pun perintahkan kepada kita untuk berlindung dengan 3 sifatnya. Kita sebut 3 sifat ini supaya apa? Supaya barangkali syaitan itu gentar, takut, karena kita sudah punya kekuatan Allah. Kita sudah memperlihatkan, saya punya Allah, saya punya Allah yang menciptakan saya dan memelihara saya. Saya berlindung, saya sudah bisa berlindung kepada Allah dari kejahatan engkau. Saya punya raja yang berhak menjadi raja, yang berhak disembah. Kan gitu, seolah-olah kita berbicara kepada syaitan seperti itu. Nah, kita berlindung dengan 3 senjata, 3 sifat Allah dari satu keburukan dan kejahatan syaitan. Ini bukti bahwa syaitan bukanlah musuh yang kita anggap remeh. Kenapa? Sahabat khazanah intelektual, sahabat khazanah populer, kita pahami bahwa syaitan, iblis merupakan makhluk Allah yang diberikan kesempatan hidup dengan waktu yang cukup lama. Bahkan syaitan itu hidup hingga akhir hayat, hidup hingga hari kiamat telah datang. Saat hari kiamat syaitan masih melakukan pekerjaannya, syaitan masih punya umurnya. Nah, yang perlu kita pahami sahabat khazanah populer, ketika syaitan diberikan umur yang panjang, syaitan, iblis akan menggunakan usianya untuk menepatkan janjinya, mewujudkan janjinya, merealisasikan janjinya. Syaitan itu punya 2 janji, sahabat. Syaitan itu punya 2 janji. Apa janji yang pertama? Nah, sahabat, kita pahami bahwa kejahatan dan keburukan syaitan itu tidak bisa kita anggap remeh.
Syaitan itu punya dua janji selama hidupnya. Apa? Yang pertama, kita bisa lihat di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat ke-16 sampai 17. Ketika syaitan iblis berkata, "Fabima aghwaytani." Ini syaitan nih, iblis yang berkata, "Qala fabima aghwaytani ya Rabb, karena engkau telah menyesatkanku. Ya Rabb, karena engkau telah mengutukku." Apa kata syaitan? "La aq'udanna lahum siratal mustaqim." Maka ya Rabb, mulai hari ini, mulai detik ini, aku pasti akan menghalangi manusia, akan menyesatkan manusia dari jalan yang benar, dari jalan yang lurus. Nah, ini bisa kita ambil kesimpulan dari ayat ini bahwa janji syaitan yang pertama, syaitan itu selama hidupnya punya janji, yaitu bagaimana menjauhkan manusia dari jalan yang benar. Ini janji syaitan. Mesti kita pahami, mesti kita telaah, supaya kita tidak bermain-main dengan kejahatan dan keburukan syaitan. Dan jangan kita jadikan syaitan menjadi teman kita, jangan. Karena syaitan punya janji yang sangat luar biasa, menjauhkan kita dari jalan yang benar, menyesatkan kita dari jalan yang lurus. Ini janji syaitan yang pertama. Kemudian pada ayat selanjutnya, itulah janji syaitan yang kedua. Apa kata Allah? Thumma, ini kata syaitan ya, di dalam firman Allah, "Thumma la'atiyannahum." Kemudian aku akan mendatangi mereka, akan mendatangi manusia itu, min baini aidihim, dari depan mereka, wa min khalfihim, dari belakang mereka, wa an aimanihim, dari kiri, dari kanan mereka. Nah, sahabat, dari ayat ini Al-A'raf ayat ke-17 bisa kita simpulkan bahwa janji syaitan yang kedua yaitu menyesatkan manusia dari segala penjuru, mau depan, belakang, kiri, kanan, ujung kiri, ujung kanan, belakang, ujung kanan, belakang, kiri. Syaitan akan datang, akan hadir untuk menyesatkan kita. Ini sudah menjadi mutlak janji syaitan, tercantum di dalam surah Al-A'raf ayat ke-16 dan 17. Boleh teman-teman, sahabat Khazanah Populer buka ayat ini dan coba kita teliti. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kita paham syaitan punya dua janji. Dan kalau kita lagi dan lagi meneliti, mentelaah kejahatan dan keburukan syaitan, ternyata syaitan itu bukan hanya punya dua janji, tapi syaitan itu juga punya dua target di dalam hidupnya. Yang target ini saya katakan, satu menjadi visi syaitan, visinya iblis. Dua, menjadi misinya syaitan dan iblis. Jadi nih kita pahami dulu ya. Syaitan punya dua janji, namun bukan hanya punya dua janji, tapi syaitan punya dua target. Dan dua target ini saya sebut, yang pertama jadi visi selama hidup syaitan dan iblis, yang kedua menjadi misi selama hidup syaitan dan iblis. Yang pertama, target syaitan, yang juga merupakan visi syaitan. Syaitan itu akan memperbudak manusia. Nah, ini visi syaitan selama hidupnya. Pahami sahabat, pahami teman-teman, syaitan itu akan memperbudak kita. Di dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat ke-19, syaitan itu memperbudak manusia. Ada di dalam Al-Mujadah ayat ke-19. Silakan kita buka. Yang kedua, target syaitan sekaligus misi syaitan. Yang kedua adalah untuk bisa memperbudak manusia, tentunya syaitan akan mengkondisikan manusia agar lupa kepada Allah. Syaitan jadikan diri kita ini lupa dulu kepada Allah, sehingga ketika kita lupa, manusia lupa kepada Allah, di saat itulah syaitan akan menjadikan manusia sebagai budaknya. Wah, bahaya betul.
Ngeri betul kalau kita pahami strategi, visi, dan juga target-targetnya syaitan. Ini jahat dan buruknya syaitan. Oleh karena itu di awal tadi kita berlindung dengan 3 senjata, dengan 3 sifat Allah. Nah, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah kita pahami 2 janji, 2 target, 1 visi, 1 misinya syaitan. Nah, syaitan tentunya butuh langkah-langkah yang nyata, butuh kegiatan yang konkret untuk mencapai dan merealisasikan itu semua. Oleh karena itu pula kalau kita teliti lebih dalam lagi, syaitan itu banyak strateginya. Syaitan itu banyak strateginya. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan sedikit bahas beberapa strategi syaitan. Supaya apa? Supaya kita benar-benar berlindung kepada Allah dari satu kejahatan dan keburukan syaitan ini. Apa strategi syaitan? Yang pertama, Allah sebut di ayat yang keempat dan kelima, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Syaitan itu membisikkan, syaitan itu memberikan pengaruh buruk ke dalam dada manusia. Jadi, strategi syaitan yang pertama adalah al-waswas. Al-waswas itu apa artinya? Al-waswas itu artinya bisikan kejahatan, bisikan keburukan yang berasal dari syaitan. Kemana dibisikkan? Tentu bukan ke telinga saja, namun dibisikkan ke dalam dadanya manusia. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syaitan itu akan membisikkan manusia tentang keraguan. Sehingga ketika manusia itu ragu, dan pada saat itu pula lah manusia bersegera melakukan kemaksiatan. Manusia bersegera untuk meninggalkan ketaatan. Dibuat dulu ragu-ragu. Dan syaitan bukan hanya membisikkan keburukan dan kejahatan. Syaitan itu seperti ini. Saya suka menganalogikan seperti ini. Syaitan itu juga membisikkan kepastian pada diri kita agar kita tidak melaksanakan apa yang menjadi perintah kita. Syaitan itu membisikkan sholat itu berat, puasa itu berat, pasti berat nanti gini. Nah, kepastian yang seperti ini yang berasal dari syaitan, yang membuat kita ragu untuk beramal. Nah, inilah strategi syaitan. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini strategi yang pertama, al-waswas. Kemudian strategi yang kedua. Syaitan punya strategi yang kedua, yaitu namanya tazyin. Apa itu tazyin? Tazyin itu artinya membungkus kemaksiatan, membungkus dosa dengan kenikmatan. Ketika syaitan sudah berhasil membuat keraguan-raguan pada manusia, meninggalkan kebaikan dan amal soleh, menyegerakan kemaksiatan dan dosa, pada saat manusia sedang melaksanakan kemaksiatan dan dosa, sahabat, nah, pada saat ini syaitan juga main strateginya. Apa strateginya? Tazyin, membungkus maksiat ini, membungkus dosa ini dengan kenikmatan. Maka tidak jarang kita melihat banyak orang yang melakukan dosa, banyak orang yang melakukan kemaksiatan, namun tidak merasa dosa dan tidak merasa salah. Kenapa? Syaitan bermain dengan strateginya, dibuat dosa dan maksiat itu indah. Mohon maaf sahabat, ada barangkali yang setelah menikah tidak merasakan indahnya beribadah dalam sebuah pernikahan. Kenapa? Karena memang nikmatnya sudah dicicil di awal sebelum menikah. Padahal sebelum menikah, hubungan laki-laki dan perempuan adalah sebuah dosa, sebuah maksiat yang kemudian itu dibuat oleh syaitan menjadi sesuatu yang nikmat.
Sehingga sepasang ini ketika sudah melangkah ke langkah pernikahan, setelah menikah tidak lagi merasakan kenikmatan. Kenapa? Syaitan menghapus kenikmatan itu. Karena kenikmatannya itu sudah dirasakan sebelum menikah. Nah, ini adalah salah satu strategi syaitan yang disebut dengan tazyin. Sahabat, khazanah populer yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, strategi syaitan yang ketiga adalah tamanni. Pakai tasjid, tamanni. Apa itu tamanni? Tamanni itu memperdaya manusia dengan khayalan dan angan-angan. Semisal ada orang yang sudah berbuat dosa dan maksiat, namun ketika orang ini melakukan dosa dan maksiat, sudah menyesali perbuatan ini dan berjanji bertaubat kepada Allah, tidak lagi mengulangi kesalahan ini. Namun ternyata itu hanya janji, sekedar janji. Tekad hanya sekedar tekad. Syaitan masih punya cara, punya strategi. Akhirnya seiring berjalannya waktu, kembali melakukan kesalahan yang sama, melakukan dosa yang sama, kemaksiatan yang sama. Nah, pada saat ini terjadi, syaitan pun tertawa. Apa kata syaitan? Sok-sokan taubat. Apa kata syaitan? Sok-sokan janji taat, sok-sokan untuk beribadah. Ingat, syaitan tadi akan mendatangi kita, menyesatkan kita dari segala penjuru. Nah, pada saat kita kembali dengan kesalahan yang sama, syaitan telah berhasil melaksanakan strategi yang disebut dengan tamanni, memperdaya manusia dengan angan-angan dan khayalan. Ya Allah, pengen jadi orang soleh, pengen jadi orang yang baik. Tapi ternyata itu hanya angan-angan dan khayalan saja. Nah, ini strategi syaitan yang disebut dengan tamanni. Sahabat, khazanah populer yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang keempat. Barangkali kita paham strategi syaitan yang keempat adalah adawah. Adawah itu artinya permusuhan. Jadi sahabat, permusuhan itu berasal dari syaitan. Syaitan itu akan menumbuhkan rasa benci, rasa iri, rasa dendam pada hati manusia, yang kemudian ketika iri, dengki, benci sudah tertanam bersarang pada hati seorang manusia, akan terjadi sebuah permusuhan. Dan ini merupakan strategi syaitan yang disebut dengan adawah. Maka teman-teman, sahabat, khazanah populer, kita pahami strategi ini. Jangan sampai hati kita bersarang kebencian, hati kita bersarang iri, hati kita bersarang rasa angkuh, rasa sombong. Singkat kata, jangan sampai penyakit hati bersarang di dalam hati kita. Karena saat kita terjangkit penyakit hati, akan bermunculan sebuah permusuhan. Sahabat, pahami, ini adalah strategi syaitan yang keempat. Sahabat khazanah populer yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya masih banyak strategi-strategi syaitan yang tidak sempat kita kaji, tidak sempat kita bedah, tidak sempat kita bahas tuntas, karena banyak betul kalau kita cermati strategi-strategi syaitan. Namun 4 strategi ini mudah-mudahan mampu menggerakkan hati kita untuk waspada, untuk berhati-hati. Kita kenali, kita sadari ini strategi syaitan, sehingga segera kita berlindung kepada Allah dengan 3 senjata yang sudah kita bahas di awal. Nah, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya saat kita sudah memahami 2 janji syaitan, 2 target syaitan, 1 visi dan 1 misi syaitan, dan strategi-strategi syaitan, terakhir ada hal yang harus kita pahami.
Apa itu? Sahabat, pahamilah bahwasanya strategi-strategi itu dilakukan oleh syaitan dengan cara yang sesungguh-sungguhnya. Jadi syaitan itu melakukan strategi-strateginya. Syaitan itu mengerjakan strategi-strateginya dengan penuh kesungguhan, dengan penuh keseriusan. Nah, itu dilakukan oleh syaitan dari golongan jin maupun setan dari golongan manusia. Ternyata ada syaitan dari golongan jin, ada juga syaitan dari golongan manusia. Sebagaimana yang disebut di ayat yang terakhir, ayat yang ke-6 surah An-Nas, minal jinnati wan nas. Syaitan itu menggulirkan strateginya dengan penuh keseriusan dan kesungguhan yang dilakukan oleh syaitan dari golongan jin dan setan dari golongan manusia. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksud dengan syaitan dari golongan jin? Nah, sahabat, tentunya kalau kita berbicara jin, syaitan, iblis, butuh kajian, butuh kita memahami lebih dalam, butuh kita meneliti lebih dalam tentang jin, syaitan, dan iblis ini. Namun secara sederhana, sahabat, syaitan dari golongan jin itu adalah syaitan yang tak terlihat oleh mata. Tapi kalau kita cermat dan kita jeli, kita bisa merasakannya. Nah, sahabat, keburukan, kejahatan yang terbesit dalam pikiran itu adalah bisikan syaitan dari golongan jin. Ya, kalau kita terbesit untuk melakukan dosa, maksiat, ada langkah-langkah untuk berbuat keburukan dan kejahatan. Nah, itu sesungguhnya bisikan syaitan dari golongan jin. Ini secara sederhananya. Lalu apa yang dimaksud dengan setan dari golongan manusia? Itulah setan yang tampak oleh mata. Itulah setan yang ketika mata kita melihat, manusia itu yang mengajak, manusia itu yang menjerumuskan kita kepada dosa dan maksiat, yang jelas tampak oleh mata, berarti itu sesungguhnya syaitan. Sifatnya syaitan. Jadi ada manusia yang kalau dia mengajak, kalau dia yang menjerumuskan kepada dosa dan maksiat, nah ini sebenarnya disebut dengan syaitan dari golongan yang manusia. Jadi kita cermati teman-teman, sahabat, bukan hanya yang tak terlihat, namun yang terlihat pun juga bisa menjadi syaitan yang menjadi penggoda, yang menjadi musuh nyata bagi kita. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah tadabbur dari surah An-Nas ayat 1 sampai ayat ke-6 yang sudah kita pahami bahwa syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Dahsyatnya keburukan dan kejahatan syaitan, tentu kita harus segera menyadari dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia berpeluang terjerumus dalam jeratan syaitan. Nah, agar kita tidak terjerumus dalam jeratan dan strategi syaitan, kita harus memahami hal ini, kemudian kita lakukan bentuk nyata. Apa itu? Ketika syaitan menggoda, ketika syaitan datang kepada kita, wa imma yanzaghannaka minasyaiton, ketika syaitan datang kepada kita, menggoda kita, fasta'idz billah, berlindunglah kepada Allah, langsung ingat kepada Allah. Ini cara kita agar terhindar dari perangkap dan jeratan strategi syaitan. Berusahalah, berupayalah untuk ingat kepada Allah saat syaitan menggoda. Kemudian agar kita terhindar dari jeratan syaitan yang kedua, yaitu jangan lengah terhadap aturan Allah.
Apa yang menjadi perintah Allah, kerjakan. Dan apa yang menjadi larangan Allah, tinggalkan. Jangan sampai kita lengah dengan aturan ini. Jangan sampai kita malah mengerjakan apa yang dilarang Allah, meninggalkan apa yang diperintahkan Allah. Jika kita demikian, hati-hati, kita sangat mudah terjerumus ke dalam perangkap dan jeratan syaitan. Hati-hati. Maka jangan kita lengah dengan strategi, dengan aturan-aturan Allah. Kemudian yang ketiga, agar kita terhindar dari perangkap dan strategi-strategi syaitan, barangi, ya, hadirkan keikhlasan dan senantiasa hadirkan rasa yang cukup ikhlas dalam setiap aktivitas kita. Beribadah ikhlas, bekerja ikhlas, beramal soleh ikhlas, sedekah ikhlas. Jika kita tidak ikhlas, hati-hati, syaitan akan mendapati celah untuk melakukan strategi-strateginya, sehingga besar kemungkinan kita akan terjerumus ke dalam perangkapnya. Nah, maka yang ketiga, barengi setiap aktivitas kita dengan rasa ikhlas dan zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat khazanah populer yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadabbur Al-Qur'an surah An-Nas ayat 1 sampai ayat 6. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi godaan syaitan laknatullah alaih, baik dari golongan jin ataupun manusia. Mudah-mudahan sekali lagi kita mampu memahami dan kita bisa memetik ilmu yang kemudian kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan Allah ridho, mudah-mudahan Allah memberikan kasih sayang kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kesempurnaan itu punya Allah, mutlak punya Allah, khilaf salah punya saya pribadi. Mohon benar-benar dimaafkan. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita akan melanjutkan tadabbur Al-Quran surah Al-Falaq. Demikian, usikum wa nafsi bitaqwallah. Terima kasih telah menyaksikan kajian ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.